Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada kaitan jam khusus dengan blackout. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan rekan-rekan media semua, pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa penjelasan kepada masyarakat, kepada publik. Seperti yang kita ketahui, begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara material dan formil yang akhirnya akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di pengadilan negeri. Gedung Bundar saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden, seperti antara lain bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan. Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya. Dan perkara-perkara lain tentunya mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG. Yang kedua, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar
agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan. Yang ketiga, kami menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampisus, akan tetap menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Yang keempat, kami memahami bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. 5. Di samping tugas-tugas penindakan pidana, ada tugas-tugas lain seperti Satgas PKH yang juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penagihan denda administratif. Selanjutnya, terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, telah kami tindak lanjuti melalui instrumen pidana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kewajiban kepala negara benar-benar dipenuhi demi sebesar-besarnya ada manfaat untuk kepentingan masyarakat. 6. Kejaksaan akan terus mendukung serta memastikan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah yang menjadi prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, maupun program-program prioritas nasional lainnya, sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim menegakkan hukum yang sehat, serta memberikan ruang bagi setiap proses hukum untuk berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Banyak yang menyeret sama Bapak dalam perkara-perkara yang kurang jelas. Mikir dekatkan. Iya Pak. Sebut dari mana? Abeng Pak, ada publikat. Abeng dari Republika. Iya Pak, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian yang dikabarkan juga menyebut-nyebut nama Bapak, menargetkan Bapak begitu. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai permasalahan yang saat ini ditangani oleh Polri? Yang kedua, terkait juga dengan penggeledahan di rumah Sentul yang ditemukan banyak aset, apakah benar kabarnya itu rumah kepemilikannya Pak Jampisus? Juga terkait dengan yang kabarnya restoran The Club yang di Jakarta Selatan yang juga dikabarkan punya Pak Jampisus. Yang terakhir, apakah benar kabar yang mengatakan juga Bapak akan merencanakan mengundurkan diri terkait dengan penanganan kasus yang ditangani oleh pemerintah? Itu aja Pak. Borongan di pertanyaan apa? Digabung dulu. Ada lagi? Ya. Jadi yang pertama, tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati.
sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemerintahan-pemerintahan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Paham? Ada lagi yang tanya? Yang mundur Pak. Yang mundur Pak. Pak. Tadi belum TFF. Ini yang mau tanya Pak. Cek. Ya. Saya Neva dari Metro TV. Yang pertama mungkin tadi belum dijawab pertanyaan lanjutan soal pengunduran diri juga Pak. Apakah itu benar akan dilakukan dan apakah sudah diinstruksi? Yang kedua soal penyidikan pihak polisian terkait mengaitkan Bapak terkait dengan blackout yang ada di Sumatera. Sebenarnya ada keterkaitan apa Bapak dengan kasus yang blackout yang sedang diselidiki oleh pihak kepolisian menyangkut 3 perusahaan plat merah itu Pak? Terima kasih. Nah, ada yang mau digabung? Satu-satu? Wah, nanti menjelang Jumat itu panjang, satu banyak. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout, DP kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Petro ya. Ada lagi satu lagi? Ini Pak. Ini Pak dari tadi Pak. Ya, saya Taufik dari CNN. Ya. Mau bertanya tadi sebetulnya masih ada yang belum dijawab dari pertanyaan Pak Aping. Yang pertama itu terkait dengan tadi kan dibantah terkait yang tipe P. Tapi kan ada penggeledahan juga yang di rumah Sentul yang dalam video-video yang beredar itu ditemukan juga salah satu foto keluarga. Nah, apakah ada bantahan terkait itu yang pertama. Terus yang kedua penegasan aja apakah berarti dari Pak Febri sendiri tidak mengetahui keberadaan uang itu dan tidak mengetahui itu punya siapa. Terus yang ketiga tadi yang pertanyaan Pak Abing juga kabar mengenai isu pengunduran dirinya itu apakah betul atau enggak, atau mungkin bisa diklarifikasi juga terkait itu. Ya, pertanyaan terakhir nih, yang ketiga ya. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat, ya, untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal.
ya. Dan mengenai uang mereka sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga yang terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur. Cukup ya, rekan-rekan? Kabar mundur, Pak. Kabar mundur, Pak. Silakan, dari tadi. Pak Isirai dari Depok mau menanyakan Pak, itu kan ada salah satu nama yang beredar juga, itu namanya Tan Kian, yang memang itu disebut berkaitan dengan Bapak. Nah, sedangkan kasus Tan Kian dari zaman Asabri itu kan memang sudah diusut sama Minsus, dan Bapak sendiri waktu itu bilang bahwa pengusutan TPPU Tan Kian dilakukan gitu di Minsus, tapi sampai sekarang belum ada. Nah, ini penjelasan Bapak sendiri gimana? Pertama itu, kedua terkait dengan kan Bapak tadi mengklaim bahwa tetap fokus dalam penanganan perkara yang tengah berjalan, salah satunya BGN. Nah, ini kan juga isunya bahwa kasus ini berkaitan dengan penanganan perkara BGN di Polri gitu. Nah, itu gimana Pak? Apakah memang ada ketersinggungan itu, dan gimana update-nya gitu? Jadi dapat saya sampaikan bahwa yang di BGN ini sedang berjalan proses pemberkasan, ya. Masih fokus di sana untuk cepat diselesaikan. Perintah ke saya itu yang menjadi prioritas. Sedangkan nama-nama yang disebut oleh Pak Soli 41 orang, bahkan juga di kita berkembang 47 nama yang disebut. Tapi tentunya itu kan tidak serta-merta bisa juga terkait dengan perbuatan melawan hukum dan bisa jadi proses pidana. Nah, ini kita lihat perkembangannya nanti, tetapi kita juga menginginkan agar BGN ini dapat berjalan baik ya, dan ini juga selalu komunikasi kita dengan rekan-rekan sekarang yang menakodai MBG, dan ini tentu menjadi program prioritas yang menjadi perhatian yang kita benahi segera dan bisa berjalan dengan cepat. Ya, itu yang kedua mengenai Tan Kian. Nah, ini kan bisa dianalisis bagaimana proses persidangan. Alat bukti semua ada, tinggal dicek apakah bisa tersangka atau tidak. Perkara sudah cukup lama, saya juga tidak ingat lagi, tetapi semua bisa dievaluasi kembali, ya. Dan itu pun masih berjalan proses eksekusi tanahnya. Tanahnya masih berjalan, ya. Tanahnya masih berjalan dieksekusi. Sehingga dalam proses penegakan hukum tidak ada sesuatu yang bisa dihilangkan apabila rekan-rekan semua dapat mengikuti dengan utuh dan dapat menganalisa setiap fakta yang sudah terungkap. Dan penyelesaiannya tentunya tidak sesaat, ada proses yang begitu panjang. Saya rasa demikian dan saya cukup rekan-rekan, ya. Dan kita kan masih bertemu. Jadi saja ya. Oh, 47 banyak. Nanti aja ya. Kabar mundur, Pak. Ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Tetap menjabat ya, Pak. Dimundur nggak? Mundur. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.